Zuhud itu ada berbagai macam tingkatan. Tingkatan yang pertama hadirin, azudu minal haram. Zuhud dari perkara yang haram. Ini saja Pak, kalau kita bisa menjalaninya, selamat insya Allah Pak dunia akhirat. Pokoknya yang haram saya nggak mau. Kalau orang sudah nggak mau dengan perkara yang haram, selesai Pak. Mau dunia, mau akhirat, sukses Pak. Coba kita tengok hadirin, orang yang habis bangkrut, yang jatuh ke dalam jurang-jurang kehinaan, jurang-jurang kesengsaraan itu biasanya karena banyak melanggar perbuatan-perbuatan haram. Ya kan? Contoh misalkan, ekonomi sudah bagus, ya kan? Penghasilan sudah cukup bagus. Tertarik juga dengan judi, habis. Ya kan? Makan utang rentenir, habis. Apalagi Pak? Laki-laki karirnya bagus, hartanya banyak, kemudian hadirin naudzubillah tersangkut masalah perzinaan, habis. Perempuan punya keluarga baik, bagus, selingkuh, zina, selesai keluarganya Pak. Kita dengan tetangga tadinya baik, bagus, tapi kadang karena kita sering ngomongin mereka, sering gibah mereka, dengan tetangga tahu, habis, jadi berantem lagi Pak. Pokoknya apapun di dunia ini Pak, kalau pengen selamat, kalau pengen jaya, kalau pengen bahagia, ini baru di dunianya Pak, apalagi nanti di akhirat. Zuhud di awal, di dasar ini kita jalani, yaitu takut dari perkara yang haram, baik perbuatan, perilaku maupun perkataan. Asal ini saja kuncinya, insya Allah sudah mulai selamat Pak. Nah kemudian hadirin, yang kedua, tingkatan zuhud yang kemudian kita tingkatkan atau kita upgrade naik adalah zuhud anil halal. Jadi zuhud dari perkara yang halal. Yang halal di depan mata, ada depan kita saja Pak, kita ngambil nggak berlebih-lebihan. Halal nggak berlebih-lebihan. Tidur itu halal Pak, bukan nggak halal, tapi nggak berlebih-lebihan gitu loh. Ada jamnya sholat ya sholat, ada jamnya istirahat, ada jamnya bekerja. Bekerja itu juga halal, bahkan wajib. Tapi kalau overdosis bekerjanya Pak, ya habis juga Pak. Bahkan dalam kitab Tambil Ghafilin itu, nasihat Imam Abu Hasan Samarqandi, idza arada thayyiban min kasbihi, jika kalian menginginkan baik dari mata pencarian kalian adalah yang ada 5 pokok, yang salah satunya itu jangan terlalu memaksakan anggota badanmu untuk terus bekerja. Karena apapun alasannya, anggota badanmu juga punya hak untuk istirahat. Ini pentingnya Pak, nasihat Imam Abu Hasan Samarqandi. Bekerja wajib, tapi mohon maaf, ada juga nilai batasnya, di mana ketika badan kita memberikan satu isyarat, saya juga harus istirahat gitu loh Pak. Nah ini hadirin tentang masalah zuhud. Yang kedua, zuhud yang ketiga, wah ini tingkatannya sudah luar biasa Pak. Tapi kita juga harus perlu belajar ini. Dia menghabiskan seluruh waktunya, sesaat saja tidak terlepas dari dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat saja Pak, segala aktivitasnya. Contoh misalkan Bapak bangun, begitu bangun jenengan bersyukur, alhamdulillah ya Allah telah Engkau bangunkan pada pagi hari ini, diberi keselamatan, diberi tetapnya iman Islam. Dah ingat pada Allah Pak. Pikiran jenengan langsung ingin wudhu kan gitu kan. Habis jenengan ke kamar mandi, buang air, bla bla bla, wudhu. Dalam rangka apa? Ingin sholat berjamaah. Habis itu pakai baju. Ini kan ada kaitannya semua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Jangan pakai baju, pakai songkok, jalan sambil zikir nih Pak. Sampai ke sini Pak, sholat. Habis sholat pengajian sampai ke pukul 6:04 misalkan nih. Habis itu jenengan makan bersama, silaturahmi, sambil ngobrol. Nanti pulang jenengan sudah ada dalam keniatan untuk mengantar anak ke sekolah atau apa ke. Terus aktivitas-aktivitas ini didasarkan niat karena ini perintah Allah. Kita wajib memberikan nafkah, kita wajib. Jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melulu didasari hanya dengan kegiatan zikrullah. Tidak cuma itu Pak. Tapi segala aktivitas kita didasarkan karena ingin menjalankan perintah Allah, mencari nafkah,
berbuat baik kepada keluarga, menghadirkan kebahagiaan dalam keluarga, sebagai ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau jenengan sudah seperti itu, niatnya setiap aktivitas didasarkan karena pengetahuan, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hadirin itu sudah termasuk perilaku di mana kita akan connect terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya dari kalau sudah tingkatan ini Pak, luar biasa. Aktivitas apapun dalam diri, jiwa, hati, batin, dohir, dia sangkutkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Dan dia ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesaat saja dia tidak akan melakukan apapun, bahkan batiniahnya juga tidak akan lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak orang yang jatuh cinta gitu loh Pak, digambarkan. Gimana sih orang jatuh cinta itu Pak? Masya Allah. Makan ingat dia, tidur ingat dia, ya kan gitu Pak ya. Dulu kita waktu masih ngebet-ngebetnya dengan calon istri itu, ya kan gitu Pak ya. Jangankan kok calon istri kita Pak ya kan. Kampung istri kita aja disebut, kita sudah gemetar Pak ya. Padahal kampungnya kan gitu Pak.